Selamat sore. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan, pembacaan ibadah minggu terambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Tema Kota Kudus dan Kekal. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita ketahui bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir. Kitab Wahyu dituliskan oleh Yohanes di saat Yohanes berada di Pulau Patmos di sekitar abad yang pertama. Saat itu penduduk di wilayah Kekaisaran Romawi diwajibkan untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada kaisar yang menganggap diri mereka sebagai dewa. Yang menolak dianggap pengkhianat dan dijatuhi hukuman mati. Kitab Wahyu dituliskan pada saat orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, ketika mereka menghadapi ajaran-ajaran palsu, sikap yang apatis, dan mereka menghadapi di dalam penderitaan dan penganiayaan yang sungguh hebat pada saat zaman Romawi pada saat itu. Yohanes juga menuliskan kitab Wahyu yang meneruskan pesan dari Allah kepada seluruh jemaat Kristen bahwa ada pengharapan dan dorongan semangat pada saat masanya. Dan juga di zaman akhir di dalam penghakiman dan mengenai akhir dunia dan juga mengenai peristiwa-peristiwa masa depan apa yang akan terjadi, khususnya di akhir dari kehidupan manusia dan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita ditanya, apa tujuan akhir kehidupan kita? Apa jawaban Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Siapa yang mau masuk surga? Pasti semuanya. Gak ada yang mau masuk neraka. Iya kan? Pastinya kita akan menjawab bahwa tujuan akhir di dalam kehidupan kita adalah menjadi penghuni surga. Kita akan masuk ke dalam surga. Mengapa demikian? Sebab surga adalah tempat orang-orang kudus yang memenangkan pertandingan imannya di saat hidup di bumi. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua pastinya ingin dan merindukan untuk tinggal di sorga pada waktunya dan pada masanya. Di dalam perikop ini menyebutkan tentang penglihatan Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos, bahwa Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan juga Yohanes melihat kota kudus Yerusalem turun dari sorga. Lalu di saat itu terdengarlah suara yang nyaring dan berkata, "Lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, perkabungan atau ratap tangis atau penderitaan, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saat langit baru dan bumi serta Yerusalem baru itu ditafsirkan sebagai kerajaan sorga yang menjadi impian dari semua orang. Dan tempat ini diperuntukkan lagi bagi semua orang percaya yang sudah menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik di dunia. Memang di dalam situasi dan kondisi di zaman Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos adalah jemaat mula-mula dan semua orang Kristen di masa itu sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman mereka, oleh karena iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara dalam kasih Yesus Kristus, di saat mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan pada saat itu, di saat itu mereka diadu dengan binatang buas di arena pertandingan. Dan mereka diikat jadi satu di tengah kota, lalu mereka disiram. Dan kemudian mereka dibakar. Lalu mereka juga diburu dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya. Dan masih banyak lagi penganiayaan yang mereka hadapi. Lalu di dalam situasi kondisi ini, apakah mereka akan menyangkal Kristus, Bapak, Ibu, Saudara? Tidak. Mereka tetap setia kepada Yesus Kristus. Karena dengan iman percayanya kepada Kristus Yesus, mereka tahu ada upah, ada keselamatan yang menanti mereka di masa yang akan datang. Yakni di kota kudus, di Yerusalem baru. Dengan keyakinan iman inilah yang memang sesuai dengan janji Tuhan yang akan diberikan kepada orang-orang yang taat dan setia kepada Yesus Kristus. Inilah yang membuat mereka bertahan di dalam penderitaan imannya. Dan ini juga yang Tuhan perlihatkan kepada Yohanes bagi orang yang setia dan tidak setia. Di ayatnya ke-21 ayat 7 sampai 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Di ayatnya ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.
Dan inilah hukuman bagi orang-orang yang setia dan yang tidak setia. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sekarang apa makna firman Tuhan bagi kita, gereja masa kini? Yang pertama, percayalah akan janji Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran untuk menuju ke sorga. Kota kudus yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu Yerusalem yang baru. Karena itu kalau kita menderita di dunia, di dalam pergumulan kita, persoalan kita, peristiwa-peristiwa kita, apapun yang akan kita hadapinya di dalam masa hidup kita di dunia ini, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, kelegaan, dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan jangan menyangkal Tuhan, tetapi setialah sampai akhirnya. Kita boleh menderita di dunia, tetapi di sorga kita akan bahagia. Ayatnya yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan yang kedua, hadapilah ujianmu dan tantanganmu dengan iman yang teguh dan kuat kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Dan tetaplah selalu setia kepada Tuhan. Jangan pernah menyangkalnya, jangan pernah tinggalkan ataupun melepas Kristus selama di dunia. Di Matius 18 ayat 18 mengatakan, Matius 18 ayat 18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Di dalam suatu tantangan hidup kita selama di dunia yang kita hadapi, dalam penderitaan kita, janganlah takut. Di Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Yesus Kristus, langit yang baru dan bumi yang baru
yang pertama telah berlalu. Kalau kita melihat ayat ini berbicara mengenai waktu kita, waktu di dalam kehidupan kita. Yang pertama telah berlalu, berbicara kehidupan yang lama. Kehidupan lama kita, masa lalu kita, peristiwa-peristiwa kita, dan pelanggaran-pelanggaran kita yang telah berlalu, yang pernah kita alaminya. Langit yang baru dan bumi yang baru, yang sekarang waktu kita, hidup kita yang jadi baru. Karena dengan cinta kasih Tuhan kepada kitalah, dan kita dekat dan lebih mengenal Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar dan kuasa-Nya. Kita dibentuk menjadi baru, diubahkan hati yang baru, dan dipulihkan dalam kehidupan kita yang lama menjadi yang baru. Karena Tuhan tidak pernah mengingat lagi pelanggaran-pelanggaran kita yang kita lakukan di masa lalu. Semua Bapak, Ibu, dan Saudara pasti punya masa lalu yang sangat mendalam atau begitu berat yang kita hadapi, karena kita yakin dan percaya bahwa kita tahu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus begitu baik terhadap kita semua di dalam kehidupan kita, karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, dan Tuhan akan menghapus segala air mata kita. Tidak akan ada lagi ratap tangis atau duka cita, karena segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bagi orang yang percaya, yang teguh dalam imannya, yang kuat dengan penuh kesabaran untuk menghadapi tantangan di dalam hidup ini, kita yakin dan percaya kita akan menjadi pemenang dalam pertandingan iman kita, dan kita akan menjadi anaknya. Di Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Yesus Kristus, bersama firman Tuhan ini kita diberikan kekuatan yang baru dan iman kepercayaan kita. Kita tetap terus selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap ujian, tantangan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Dan tetaplah selalu bersyukur menghadapi penderitaan di dunia. Marilah kita jadi pemenang. Kita sebagai pemenang di dalam pertandingan iman kita. Kita semua di dalam hidup kita. Bahwa kita ada keselamatan, ada kemenangan, dan tetaplah setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Dan percayalah akan janji-janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.